Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Xiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Ciyuyun pun menyebut bahwa itu adalah binatang buas tier 4. Ciyuyun menyebut ini sangat gawat. Di zona luar gua iblis ada tier 4. Qiyuyun segera mengajak Su Jingming untuk segera lari sekarang. Dalam pikiran Qiyuyun, binatang buas tier 4 punya kemampuan persepsi yang sangat kuat. Bisa jadi mereka sudah ketahuan, namun Su Jingming meminta Qiyuyun untuk tenang. Meskipun binatang buas tier 4 itu kuat, bukan berarti dirinya tidak bisa mengalahkannya. Su Jingming menyebut bahwa binatang buas tier 4 waktu di zona alam liar Yancheng dulu, dirinya sudah pernah membunuhnya lebih dari 1 kali. Qiyuyun yang memperhatikan gerakan Su Jingming bertanya apakah itu salah satu battle skill yang diajarkan dekan Yang Zentian kepada Su Jingming. Su Jingming pun menyebut Thunder Indestructible Body memang kuat, tapi kalau untuk menghadapi binatang buas tier 4, dirinya ada battle skill yang lebih efisien. Lalu Qiyuyun yang memperhatikan sekitar dan mendengar suara gemuruh di langit pun bertanya apakah mau hujan. Su Jingming mengatakan bahwa ini bukanlah hujan. Ini adalah teknik Divine Thunder dan seketika petir dari langit turun menyerang Giant Crocodile. Bersamaan dengan hal tersebut, notifikasi pun muncul dan mengatakan bahwa Su Jingming telah berhasil membunuh Water Giant Crocodile tier 4 peringkat bawah mendapatkan 213 poin ability. Su Jingming menilai bahwa ini tidak buruk. Poin ability yang diperoleh dari binatang buas tier 3 lebih dari 5 kali lipat dari tier 4. Tampaknya desain sistem ini dimaksudkan untuk mendorong dirinya hingga batas kemampuan dirinya. Lalu Su Jingming memberitahu Qiyuyun bahwa Water Giant Crocodile telah mati dan segera mengajak Qiyuyun untuk pergi memeriksanya. Qiyuyun pun nampak kaget dan berpikir, bukannya dirinya belum pernah melihat Su Jingming sebelumnya, tapi dirinya belum pernah melihat monster seperti Su Jingming. Su Jingming benar-benar melewati 2 tier utama. Seorang anggota level 2 peringkat puncak membunuh monster ganas tier 4 peringkat bawah itu adalah kematian instan. Jadi inikah kekuatan Su Jingming yang sebenarnya? Lalu Su Jingming mengatakan bahwa kulit giant crocodile bernilai setidaknya 20 atau 30 juta. Tetapi sayangnya semuanya hancur. Qiyuyun menyebut bahwa bukan hanya kulitnya yang berharga, seekor binatang buas tier 4 adalah harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cincin ruang penyimpanannya masih cukup besar, jadi mereka bisa menyimpannya untuk saat ini. Dirinya akan kembali pada Su Jingming saat mereka kembali ke pusat logistik. Lalu Su Jingming pun mengatakan bahwa binatang buas yang tinggal di daerah sekitarnya kemungkinan besar mengetahui bahaya dari sumber air ini. Pada dasarnya, tidak ada binatang buas lain yang akan datang ke sini untuk minum lagi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Su Jingming segera mengajak Qiyuyun untuk pergi. Mereka akan menemukan gua untuk beristirahat. Namun di saat itu Qiyuyun bertanya bisakah Su Jingming menunggu sebentar. Kebetulan ada genangan air di sini. Dirinya ingin mandi sebentar. Su Jingming pun meminta Qiyuyun untuk menunggu sebentar. Izinkan dirinya mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah ada binatang buas lain di kolam ini. Segera Su Jingming melepaskan Divine Thunder ke dalam kolam. Dan benar saja tiba-tiba ada darah muncul dari dalam kolam.
Su Jingming yang melihat hal ini pun seketika berpikir aromanya sangat enak. Mengapa air kolam ini seolah-olah memiliki daya tarik yang mematikan? Ini seperti keinginan yang datang dari dalam tubuhnya. Sementara itu di area lain, sekelompok orang bertanya kepada Uskup, Divine Blood milik siapa yang akan mereka ambil kali ini? Uskup mengatakan bahwa mereka akan mengambil darah milik Ancient Dragon God. Anggotanya pun nampak tersenyum mendengar darah dari Ancient Dragon God ini. Jika Divine Blood ini sudah didapat, Sekte Tianming mereka akan punya satu lagi utusan Divine Blood yang kuat. Uskup pun seketika marah dan meminta mereka untuk diam. Mereka saat ini menggunakan nama Sekte Blood Moon. Mereka pun mengerti. Uskup pun tidak menyangka Divine Blood muncul sebelum waktunya. Segera Uskup mengajak yang lain untuk segera berangkat. Tampaknya tidak jauh dari sini. Malam ini mereka tidak perlu beristirahat. Maju dengan kecepatan penuh. Lalu kini Kyuyun pun bertanya apa yang telah terjadi, mengapa air kolamnya berubah menjadi darah. Su Jingming pun balik bertanya apakah Kyuyun merasa air darah di kolam ini menarik perhatian Kyuyun. Kyuyun pun bertanya soal menarik ini, dirinya tidak merasa itu menarik sama sekali. Tapi dari info yang dirinya dapat lewat daun Radiance, air darah ini punya hawa binatang buas yang kuat, mirip sama aura Su Jingming. Mendengar hal ini, Su Jingming pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal mirip dengan aura miliknya. Waktu itu dirinya sudah menyerap Blood Essence dari Thunder Tyrant Dragon Tier 8 yang merupakan sumber daya rank Double S. Su Jingming pun penasaran apakah mungkin ini juga Blood Essence dari binatang buas Dragon Class. Makanya tubuhnya bereaksi. Lalu Su Jingming pun mengatakan kepada Kyuyun bahwa dirinya akan coba masuk. Kalau Kyuyun lihat ada yang tidak beres, Kyuyun bisa langsung menarik dirinya keluar. Saat Su Jingming kini merendamkan tubuhnya di kolam darah ini, aura Blood Essence seketika menyelimuti tubuh Su Jingming. Su Jingming pun menilai ini sangat nyaman, rasanya seperti pengembara yang kehausan selama 10 hari 10 malam di gurun pasir, yang akhirnya menemukan air segar. Hingga tubuh Su Jingming dibalut oleh Blood Essence ini menyerupai sebuah kepompong. Kyuyun pun tidak menduga akan menjadi seperti ini. Namun Kyuyun menilai bahwa sepertinya Su Jingming mendapatkan peluangnya sendiri. Dan sepertinya dia juga tidak bisa bergerak. Jika demikian biar dirinya yang akan melindungi Su Jingming. Lalu di hari kedua, binatang buas kini banyak datang ke sumber air ini dan Kyuyun berhasil mengalahkan mereka semua. Kyuyun pun merasa beruntung karena sejak tadi malam binatang buas terkuat cuma tier 3 peringkat bawah. Selain itu, jika diperhatikan warna airnya sudah memudar, sepertinya sebentar lagi Su Jingming akan selesai. Lalu di saat yang sama, Kyuyun pun kini dikagetkan dengan kedatangan sekelompok orang. Lalu Uskup yang memperhatikan situasinya bertanya-tanya dalam pikirannya, ini bukan pertama kalinya bagi dirinya mengambil Divine Blood. Tapi mengapa bentuk Divine Blood-nya malah seperti ini? Dan juga wanita ini adalah Song Kyuyun, si ranking 2 Universitas Modu. Mengapa mahasiswa baru Universitas Modu bisa ada di sini? Di samping itu, Kyuyun yang memperhatikan kelompok ini bertanya-tanya dalam pikirannya siapakah orang-orang ini. Dilihat dari pakaiannya, mereka jelas bukan mahasiswa dari 3 universitas. Kyuyun pun mengatakan bahwa di sini tidak ada binatang buas. Sumber airnya juga sudah tercemar. Kalau mereka mau ambil air, dirinya sarankan ke tempat lain saja. Anggota sekte pun seketika marah dan menyebut bahwa itu Divine Blood yang suci. Serta menyebut Kyuyun sangat berani bilang itu sudah tercemar. Anggota lain pun meminta yang lain untuk tidak memperdulikan Kyuyun. Ambil dulu kepompong darah di belakangnya. Mendengar hal ini, Kyuyun menilai ini sangat gawat. Ternyata orang ini mengincar air darah yang aneh itu. Jika diperhatikan, pemimpin kelompok ini level 4, yang terlemah level 3. Dirinya cuma bisa pakai cara ini. Kyuyun pun kini menggunakan sebuah item aksesorisnya hingga mengaktifkan sebuah pelindung di sekitarnya serta melindungi Su Jingming. Dan di saat yang sama anggota sekte pun maju menyerang, namun serangan mereka nyatanya tidak berdampak pada pelindung ini. Mereka pun bertanya-tanya benda apakah ini. Uskup pun bertanya apakah ini jimat pelindung yang berasal dari reruntuhan peradaban kuno. Jimat pelindung jenis ini sangat langka. Hanya bisa didapat dari reruntuhan peradaban kuno, bisa digunakan berkali-kali, dan merupakan artefak penyelamat nyawa.
Yun pun menanggapi hal ini dan mengatakan jika mereka sudah tahu apa ini mengapa belum pergi juga. Apakah mereka sengaja mau membuang waktu di sini? Uskup pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa yang dirinya tahu jimat pelindung itu ada durasi waktunya. Uskup pun meminta Yun untuk tenang. Mereka punya banyak waktu, jadi tidak masalah kalau harus menunggu sebentar lagi. Yun pun menantang mereka dan meminta mereka untuk menunggu dengan sabar. Dalam pikiran Yun, jimat pelindung ini paling lama cuma bisa bertahan 1 jam lebih sedikit. Lalu ada waktu cooldown 12 jam baru bisa dipakai lagi. Yun pun berharap dalam rentang waktu yang tersisa Su Jingming segera bangun. Lalu 1 jam kemudian perisai Yun pun kini menghilang. Uskup pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang pelindungnya pasti ada durasi waktunya. Dengan ini dirinya sarankan lebih baik Yun menyerah saja. Serahkan jimat pelindungnya sekarang atau Yun akan mati dengan cara yang mengerikan. Yun pun kini mengambil sebuah pil dan menilai bahwa sekarang tidak ada pilihan lain. Namun di saat yang sama Su Jingming seketika terbangun dan bertanya apakah seperti itu. Tapi dirinya rasa merekalah yang akan mati. Su Jingming pun kini perlahan merangkak keluar dari kepompong dengan aura yang berbeda. Uskup yang merasakan aura Su Jingming yang semakin tajam dan liar pun berpikir, Su Jingming adalah salah satu target utama sekte Tianming, dan ternyata muncul di sini. Selain itu, mengapa aura membuat pengguna ability level 4 seperti dirinya sampai merasa ketakutan padahal Su Jingming cuma level 2? Segera Uskup meminta mereka semua untuk maju dan bunuh mereka berdua. Su Jingming yang melihat pergerakan mereka kini melepaskan skill Divine Thunder. Hingga serangan petir ini membuat semua anggota sekte terpukul mundur. Uskup pun sangat kaget melihat hal ini dan mengatakan dalam pikirannya bahwa ini sudah dirinya duga. Kalau 5 orang level 3 tidak akan mampu melawan Su Jingming. Tapi tidak dirinya sangka kalau mereka akan dibantai secepat ini. Level 4 melawan level 2. Mau bagaimanapun diri tetap punya keunggulan. Lalu kini Su Jingming maju dengan senjata tombaknya. Uskup pun tidak sempat bereaksi dengan gerakan cepat Su Jingming hingga Uskup terkena serangan telak dan membuatnya terpental membentur pepohonan. Uskup pun menilai dirinya bahkan tidak bisa melihat dengan jelas saat Su Jingming bergerak tadi. Lalu kini Su Jingming pun mendekat serta mengatakan bahwa dirinya akan bertanya dan Uskup harus menjawab. Darah apa yang ada di kolam itu? Uskup yang berada di bawah tekanan pun mengatakan bahwa itu adalah Divine Blood. Tepatnya Blood Essence dari Beast Emperor tier 9. Su Jingming pun kembali bertanya mengapa Blood Essence dari Beast Emperor bisa ada di sini. Uskup menyebut sejak zaman kuno, peperangan antara martial saint manusia dan Beast Emperor membuat banyak Blood Essence tersebar di seluruh dunia. Su Jingming pun penasaran soal zaman kuno ini dan kembali bertanya dan ini adalah pertanyaan terakhirnya. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka mengumpulkan Blood Essence milik Beast Emperor? Uskup pun kini seketika mengeluarkan sebuah pil dan mengatakan bahwa mereka dari sekte Blood Moon. Kalau soal alasan tidak akan dirinya katakan dan saat pil ditelan, Uskup ini pun seketika mati. Su Jingming yang melihat hal ini merasa kasihan lagi-lagi bunuh diri karena sekte. Namun Su Jingming akan melupakan hal ini lebih dulu setelah kembali ke pusat logistik. Dirinya akan tanya ke wakil rektor Universitas Ling Xuang. Lalu Yun yang mengejar Su Jingming pun kini bertanya apakah Su Jingming baik-baik saja. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja serta mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dirinya. Yun pun mengatakan bahwa mereka tadi sepertinya datang demi Blood Essence di kolam itu. Su Jingming pun membenarkan hal itu. Mereka bilang kalau mereka anggota sekte Blood Moon yang mau mengambil Blood Essence milik Beast Emperor di sini. Yun pun nampak kaget dan baru mengetahui bahwa itu adalah Blood Essence dari Beast Emperor tier 9. Yun pun mengetahui bahwa itu merupakan sumber daya latihan rank triple S. Harus lewat proses yang rumit dulu baru bisa dipakai. Tapi mengapa Su Jingming bisa langsung menyerapnya? Su Jingming pun menyebut kalau dirinya juga tidak tahu, tapi sepertinya tidak ada efek buruk bagi tubuhnya. Malahan body indestructible bodinya naik ke level 4. Mungkin manfaatnya bukan cuma ini saja. Dirinya harus pulang dan bertanya pada gurunya. Lalu Su Jingming pun mengatakan bahwa mereka akan istirahat di sini dulu. Yun pasti lelah karena sudah menjaga dirinya selama 2 hari. Jalan Yun sudah sempoyongan tadi.
Kyuyun pun mengerti dan mereka pun beristirahat. Kemudian berpindah ke tempat lain. Lalu kini seseorang melaporkan kepada Uskup Agung bahwa alat pendeteksi di Fine Blood yang ada di tangan Uskup Jiao tiba-tiba kehilangan sinyal lokasi. Sepertinya ada masalah. Apakah mereka perlu mengirim orang lagi untuk mengambil di Fine Blood itu? Uskup Agung mengatakan bahwa itu tidak perlu. Kemungkinan ada pengguna ability yang ikut campur. Untuk sekarang biarkan saja. Rencana mereka di bulan depanlah yang paling penting. Lalu kini kembali ke situasi Su Jingming yang kini sedang memasak. Dan Kyuyun pun kini telah terbangun dari tidurnya. Su Jingming pun menyebut ini waktu yang pas dan segera mengajak Kyuyun untuk makan. Kyuyun pun menyebut ini sangat harum, dirinya tidak tahu kalau Su Jingming bisa masak juga. Su Jingming mengatakan bahwa dirinya bisa karena terbiasa. Kalau studi tour ini selesai, kayaknya Kyuyun juga bakal jago bikin sate daging. Kyuyun yang mulai makan pun menyebut ini sangat enak. Su Jingming seharusnya buka restoran barbeque. Nanti dirinya yang kasih modalnya. Su Jingming pun tertawa dan bertanya soal nona besar keluarga Song yang mau modalin dirinya. Jika demikian bisa buka cabang di seluruh penjuru bintang biru. Lalu 30 menit kemudian Kyuyun pun mengatakan bahwa dirinya sudah kenyang serta sebelum mereka pergi, dirinya mau mandi lebih dulu. Apakah boleh? Su Jingming pun mengiyakan hal itu. Mandi tidak butuh waktu lama. Setelah Kyuyun selesai, dirinya juga mau bersih-bersih. Kyuyun pun mengerti dirinya akan mandi lebih dulu. Segera Kyuyun masuk ke kolam dan mulai membersihkan dirinya. Lalu setelah selesai, Kyuyun memberitahu Su Jingming bahwa dirinya sudah selesai. Sekarang giliran Su Jingming. Su Jingming pun nampak terpana melihat Kyuyun yang hanya memakai pakaian tipis. Su Jingming pun segera mengalihkan pandangannya dan dirinya akan bersih-bersih sebentar. Lalu Kyuyun yang memperhatikan Su Jingming pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa tatapan Su Jingming terasa aneh. Dan saat Kyuyun memperhatikan pakaiannya, Kyuyun nampak kaget dan malu. Sudah kebiasaan pakai ini di asrama. Tidak kepikiran bajunya ternyata transparan. Lalu 1 jam kemudian Kyuyun meminta Su Jingming untuk mengambil jimat pelindung dan jimat teleportasi ini. Namun Su Jingming meminta Kyuyun untuk menyimpannya saja, serta meminta Kyuyun untuk tidak khawatir. Dirinya punya banyak pengalaman di zona alam liar. Tidak akan ada masalah. Kyuyun pun mengerti serta meminta Su Jingming untuk menjaga dirinya baik-baik dan sampai jumpa sebulan lagi. Su Jingming pun juga mengatakan hal yang sama dan seketika mereka berpisah. Dalam pikiran Kyuyun, setelah ini dirinya juga harus berusaha lebih keras. Kalaupun tidak bisa juara 1 atau 2, minimal dirinya harus juara 3. Lalu 1 bulan kemudian, Su Jingming yang sedang melakukan terobosan pun kini sedang diintai oleh binatang buas. Di saat binatang buas ini semakin mendekat dan melompat ke arah Su Jingming dengan cepat, Su Jingming mengeluarkan tombaknya dari cincin penyimpanan dan membunuh binatang buas ini. Notifikasi pun mengatakan bahwa Su Jingming membunuh 1 Dark Knight Leopard tier 3 peringkat puncak dan mendapatkan 43 poin ability. Dalam pikiran Su Jingming, selanjutnya mencoba metode latihan ability apakah dirinya sudah bisa mencapai level 3 atau belum. Saat mencobanya, aura Su Jingming meningkat drastis hingga berdampak ke area sekitar. Dan nyatanya Su Jingming berhasil mencapai level 3 peringkat bawah. Para jenius di Universitas Modu kebanyakan butuh waktu setengah tahun atau malah 1 tahun untuk naik level. Sepertinya bakat latihannya lumayan juga. Dan terlihat dari jendela statusnya saat ini, fisik dan spiritnya melonjak 400 poin setelah naik level 2 peringkat puncak ke level 3 peringkat bawah. Poin vitalitasnya sudah lebih dari 2000. 48.000 poin ability masih belum cukup untuk meningkatkan ability-nya jadi rank double S. Namun itu tidak apa-apa, dirinya akan coba kumpulkan sampai 50.000 poin ability. Kalau masih belum bisa di-upgrade, maka dirinya akan menundanya lebih dulu. 2 hari lagi adalah hari penilaian hasil. Kalau melihat poin yang dirinya punya sekarang, meraih peringkat pertama seharusnya tidak ada masalah. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.